di zaman ini, kata beliau, sudah tidak ada lagi syekh pemandu spiritual. Sudah tidak ada lagi? Tidak ada lagi di masa beliau. Jadi saya perintahkan manusia untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kata dia. Tapi para ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan maksud Syekh Zarruq tidak ada lagi pemandu spiritual itu bukan punah pemandu spiritual itu, tapi langka. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, dia mengatakan siapa yang mau mendapat hakikat maka dia harus memiliki syariat dan harus bertarikat. Dia mengumpamakan syariat itu seperti kapal, tarikat itu seperti ombak di lautan, hakikat itu seperti mutiara. Mutiara. Kita masuk ke paragraf pertama, Habib. Bahwa tadi pengantar Habib mengatakan bahwa seorang syekh, kehadiran seorang syekh, seorang mursyid itu penting bagi seorang salik. Dan di paragraf pertama ini disebutkan bahwasanya Imam Al-Haddad menganjurkan pembaca buku ini, kita semua itu, wakun syadidal hirsi ala talabi syaikhin salihin mursyidin nasihin. Jadi kita juga dianjurkan oleh Syekh Abdul bin Al-Haddad itu, jadilah sosok yang bersungguh-sungguh totalitas ala talabi syekh, untuk mencari seorang guru, Habib. Pertanyaan selanjutnya, Habib, walaupun nanti ini dijelaskan ciri-cirinya, karena fenomena mencari syekh itu kan ini cukup ada fenomena, ada film namanya film Walid, itu kan ada kritik sosialnya. Kritik sosialnya, ada orang yang mengaku-ngaku menjadi seorang pemandu spiritual, guru spiritual, tapi realitasnya dia tidak membawa murid-muridnya menuju kepada keridhaan Tuhan, menuju Tuhan, tapi membawa kepada jauh dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri syekh yang sempurna? Sebetulnya kan di zaman ini dalam segala hal kadang-kadang orang itu menisbatkan kepada orang satu kedudukan yang dia belum pantas mendapatkan kedudukan itu. Lebih-lebih lagi di zaman ini. Jadi yang palsu itu bukan cuma sekedar syekh. Kadang ada dokter palsu juga. Ada profesor yang palsu. Bahkan muridnya pun mungkin palsu gitu ya. Disebut murid saja kadang-kadang belum pantas, apalagi disebut seorang guru, atau lebih-lebih lagi disebut sebagai seorang pembimbing rohani. Itu kedudukan yang sangat besar sekali. Nah, dulu seorang ulama besar, dia mengatakan zaman itu mengalami kemerosotan. Dulu di abad ketiga, kata dia, itu abad yang sangat jernih sekali. Jadi di masa itu seorang syekh itu mendatangi murid-muridnya dan mendidik murid-muridnya itu menyampaikan kepada Allah dalam waktu yang sangat singkat sekali. Karena murid-murid hati orang di masa itu sangat jernih. Jadi abad ketiga itu abad para mujtahid gitu ya. Kemudian muncul abad berikutnya. Abad berikutnya Syekh Zarruq namanya. Oh, Syekh Zarruq. Syekh Zarruq. Nah, penulis kitab Qawaid Tasawuf. Iya. Kemudian abad berikutnya seorang syekh itu mendapati murid-muridnya itu penuh dengan kotoran. Sehingga ketika datang syekh itu mendapati murid-muridnya penuh dengan kotoran rohani, dia memerintahkan muridnya untuk banyak berzikir, berpuasa, dan beruzlah. Banyak berzikir supaya ucapannya tidak sia-sia. Banyak berpuasa supaya perutnya selamat dari hal-hal yang haram, juga yang syubhat. Kemudian banyak beruzlah supaya dia mengurangi pergaulan dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi dia, menghambat dia dalam menjernihkan rohaninya. Kemudian kata Syekh Zarruq itu, kemudian
abad berikutnya lagi makin lebih merosot lagi. Zaman di mana kebenaran itu campur aduk dengan kebatilan. Ini di masa Syekh Zarruq nih. Kebenaran campur aduk dengan kebatilan. Sehingga di masa itu orang sakit tidak merasa dirinya sakit. Orang yang sakit bahkan merasa dirinya itu sembuh, sehat gitu ya. Nah, di masa itu kata beliau banyak orang-orang yang belum pantas menjadi pemandu spiritual. Memandu dia memiliki murid yang sangat banyak sekali karena kepandaian dia dalam teori-teori, dalam berbicara, sehingga seorang syekh itu mentalkin muridnya, menuntun muridnya, tapi tuntunannya itu justru menjadikan hati murid itu menjadi lebih gelap lagi. Karena yang keluar dari lisannya itu dilandasi dengan kegelapan. Nafsu keluar. Masuk ke dalam diri muridnya, yang masuk itu adalah kegelapan. Kemudian beliau mengatakan, di zaman ini, kata beliau, sudah tidak ada lagi syekh pemandu spiritual. Sudah tidak ada lagi? Tidak ada lagi di masa beliau. Jadi saya perintahkan manusia untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kata dia. Tapi para ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan maksud Syekh Zarruq tidak ada lagi pemandu spiritual itu bukan punah pemandu spiritual itu, tapi langka, sehingga memang kamu akan kesulitan mendapatkan itu. Tapi jalan menuju Allah tidak berhenti karena Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad juga pernah mengatakan di dalam sebuah qasidahnya, di masa ini jangan mencari murid yang bersungguh-sungguh, sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian pensyarahnya menjelaskan maksudnya tidak ada itu bukan punah. Karena kan wali-wali masih tetap ada gitu loh. Bahkan beliau sendiri ada ya. Tapi yang dimaksud tidak ada lagi, yang dimaksud adalah langka. Karena begitu langka sampai seperti tidak ada. Di masa ini memang, apalagi di masa kita sekarang, ini. Di masa kita ini, apakah pemandu spiritual atau murabbi atau syekh atau mursyid itu masih ada? Ada. Cuma mereka langka, dan karena manusia itu memiliki kegelapan di dalam dirinya, mereka tidak bisa mengetahui, bahkan tidak bisa membedakan mana syekh yang benar dan mana syekh yang palsu. Ya, lebih-lebih lagi di masa ini orang itu punya gambaran terhadap guru spiritual itu sudah melenceng. Orang sekarang ini sebagian memiliki pemahaman guru spiritual itu adalah orang-orang yang punya kemampuan supranatural. Yang bisa tahu batinnya orang, kemudian bisa berdialog dengan jin, bisa menangkis sihir gitu ya, atau punya kekebalan yang bisa memberikan kepada muridnya ilmu-ilmu semacam itu. Padahal itu sesuatu yang sangat rendah sekali gitu ya. Nah, makanya banyak orang karena memiliki pemahaman yang melenceng tentang guru spiritual, sebagian lagi tidak punya keinginan apa-apa dalam pencapaian spiritualnya, sebagian yang lain malas belajar, sebagian yang lain pergaulannya tidak sesuai dengan keinginannya, lingkungannya tidak mendukung, sehingga mereka itu ditakutkan bisa sampai kepada guru-guru palsu. Nah, di kitab ini tadi kan ditanyakan seperti apa itu guru yang asli. Di kitab ini Imam Abdullah bin Al-Haddad memberikan panduan seperti apa sih syarat-syaratnya syekh itu. Nah, kita kalau mau ke dokter kan kita juga harus tahu nih dokter, kita minta pendapat dengan banyak orang. Nah, ini dokter ini bagaimana? Seperti apa? Bertanya gitu kan. Kalau
sekarang Google review-nya seperti apa? Google review-nya seperti apa, betul. Nah, ini review dari Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Guru spiritual itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, soleh. Orang yang soleh. Ini kalau mau dijelaskan akan makan waktu sekali. Soleh itu anggota badannya tidak pernah nampak melakukan perbuatan maksiat. Mulutnya terjaga, matanya dia berguna untuk ketaatan dan kebaikan. Mursyid, nasih. Di sini ada terjemahannya kan? Mursyid, pemberi petunjuk. Nasih itu pemberi nasihat, bisa juga tulus, orang yang tulus. Arif, yang mengetahui arifin bisyariah, yang memahami syariat. Salikin lit tariqah, orang-orang yang berjalan di tarekat, maksudnya telah melampaui mujahadah. Melampaui mujahadah. Dzaiqin lil haqiqah, orang-orang yang sudah pernah mencicipi buah hakikat dari mujahadahnya. Kamilil akal, akalnya sempurna. Ada orang yang mengalami semua ini tapi akalnya tidak sempurna, tidak bisa jadi syekh. Ada yang akalnya tidak sempurna karena hakikatnya menguasai jiwanya. Itu yang disebut dengan majdub. Ya, istilah sekarang majdub. Kamilil aql, wasi'us sadr. Wasi'us sadr, yang dadanya lapang, memiliki kesabaran yang luar biasa. Tidak emosional. Ya. Hasanis siyasah, arifin bitabaqatin nas. Jadi dia memiliki tindakannya itu jeli dalam tindakannya, sehingga apa yang dia lakukan itu tepat sasaran. Dan memiliki pengetahuan terhadap tingkatan-tingkatan manusia. Ini tingkatan manusia yang bisa faham diajak bicara dengan level ini. Atau arahnya kemana ini orang, dia tahu. Atau bisa memberikan resep sesuai dengan kadarnya. Muridnya. Gitu. Ya, betul. Mumayyizin baina gharaizihim wa fitarihim wa ahwalihim. Orang yang bisa membedakan tabiat, pembawaan dan keadaan manusia yang ada di sekelilingnya. Jadi orang yang, ya singkatnya mungkin bijak. Gitu. Orang yang berilmu dan sudah mencapai hakikat dan bijak dalam bertindak dan dalam berucap, dalam menyampaikan, dalam mengajak, gitu ya. Lah ini bagaimana saya mengetahui? Nah, itu tidak bisa dengan satu kali duduk. Makanya kalau kita mau menemukan seorang syekh, ya kita harus duduk dan tinggal bersama dia dalam kurun waktu yang lama sampai kita betul-betul pasti ini orang yang betul terikat dengan syariat, menguasai syariat, dan ini orang yang betul-betul bermujahadah, mengamalkan ilmunya, dan dia berbicara tentang hakikat itu lain orang yang sudah mencicipi sama orang yang belum mencicipi, gitu ya. Ini menarik, Habib. Ini mata saya tertuju dalam salah satu syarat dari sekian banyak tadi. Ada yang soleh, memberikan petunjuk, memberikan nasihat, dia dan sebagainya. Itu ada ungkapan di sini. Salah satu syaratnya itu adalah arifin bisyariah. Dia yang arif, mengetahui syariat. Mereka menjadi syariat, menjadi tolak ukur, Habibnya. Tapi pertanyaannya ini, Habib, kenapa Ibnu Haddad tidak menggunakan kata amil, pelaku, tapi arif? Ini kan artinya beda kan, amil sama arif. Itu kenapa, Habib? Ya, syarat pertama memang arif, mengetahui. Bagaimana orang mau mengamalkan sesuatu tanpa dia mengetahui apa yang harus diamalkan. Nah, arif bisyariah itu menjadi syarat mutlak seorang pembimbing rohani. Karena buah itu tidak mungkin dipetik tanpa ada tumbuhan. Syariat itu akar dan tumbuhan yang kemudian akan berbuah, gitu ya. Buahnya itu adalah hakikat. Nah, pohon yang menjadi sumber buah-buahan itu tidak akan tumbuh kecuali dirawat.
dirawat. Nah, merawatnya itu melalui mengamalkan. Makanya setelah menyebut arif bisyariah, syarat berikutnya adalah salikin lit thariqah. Menjalani ini. Dia tuh. Nah, itu syarat berikutnya. Bukan hanya arif, tapi menjalani. Ya, kalau hanya arif berarti dia orang yang cuma mengetahui teori saja. Teori, gitu, ya. Mengetahui teori, tapi harus juga salikin lit thariqah itu berjalan di jalan mujahadah. Dan sampai puncaknya dzaikin lil orang haqiqah. Yang mengecap sendiri, merasakan. Ya. Nah, ini kan urut-urutannya arif dulu bisyariah, salikin lit thariqah, dzaikin lil haqiqah. Nah, orang zaman sekarang arifnya tidak, saliknya tidak, bicara tentang hakikatnya. Makanya bicara melenceng, nanti bisa dari hakikatnya gitu ya. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, dia mengatakan siapa yang mau mendapat hakikat maka dia harus memiliki syariat dan harus bertarikat. Dia mengumpamakan syariat itu seperti kapal, tarikat itu seperti ombak di lautan, hakikat itu seperti mutiara. Jadi kalau ada syekh atau yang mengaku mursyid dia meninggalkan syariat, tentu dia bukan mursyid sejati, Habibnya. Ya, bisa jadi dia akalnya tidak sempurna. Makanya disebutkan di sini kamilil akli, sempurna akalnya. Betul. Atau dia palsu. Ya. Atau yang dimaksud kamilil akli itu ungkapan, ujaran, ajarannya itu rasionalitas. Iya, akalnya sempurna. Akalnya sempurna. Jadi bukan ngaco bicara ini, bicara itu yang di luar nalar. Betul. Makanya kalau ada seseorang yang diketahui sebagai mursyid atau yang mengaku dirinya sebagai mursyid, tapi dia tidak memiliki syarat-syarat yang disebut tadi. Ini kan syarat-syaratnya yang disebut secara ringkas. Sebetulnya ada syarat-syarat lagi yang lebih panjang. Nah, maka dia tidak bisa kita sebut sebagai mursyid. Gitu ya. Apalagi yang tidak bersyariat. Gitu ya. Nah, pada umumnya sekarang banyak orang berbicara tentang hakikat, tapi dia tidak memahami syariat. Nah, syariat ini tidak melulu mengenai hukum fikih. Syariat ini mengenai tauhid. Itu bagian dari syariat. Ya.